Pendidikan Dharma Wanita Persatuan UPT PPD Malang Selatan mempunyai satu program kerja, yaitu bedah buku. Di tengah gempuran perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan juga diimbangi dengan kemudahan penggunaan teknologi artificial intelligence yang sangat memanjakan, akan menciptakan pula ibu pedang bermata dua, di mana kemudahan teknologi tersebut akan juga menurunkan minat dan semangat kita untuk membaca, sehingga tujuan diadakannya program bedah buku tersebut adalah untuk menumbuhkan kembali minat dan semangat membaca yang seharusnya untuk ibu-ibu khususnya dan untuk keluarga, utamanya untuk anak-anak di rumah. Dalam memperingati Hari Pendidikan yang bertepatan pada tanggal 2 Mei kemarin, Dharma Wanita Persatuan UPT PPD Malang Selatan mengadakan sebuah acara yang bertajuk Siniar Bedah Buku Women Holding Things karya Maira Karman bersama narasumber yang sangat luar biasa, seorang ibu yang semangat membacanya masih sangat membara, dan mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Founder Persatuan UPT PPD Malang Selatan, Ibu Runi Aris Yudharata. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan Semangat ya Ibu. selalu semangat. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Ibu ya. Ibu-ibu, sebelum kita masuk pada acara bedah buku, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah prolog, sebuah video singkat dari YouTube. Women holding things. What do women hold? The home and the family and the children and the food, the friendships, the work of the world and the work of being human, the memories and the troubles and the sorrows, and the triumphs and the love. Men do as well, but not quite in the same way. Sometimes when I'm feeling particularly happy or content, I think I can provide sustenance for legions of human beings. I can hold the entire world in my arms. Other times I can barely cross the room, and I drop my arms frozen. There is never an end to holding, and certainly there is often the feeling of never doing enough. And then there is the next day, and the next day, and one holds on. Ibu-ibu, dari video yang tadi sudah kita simak, dari video tersebut itu dapat tergambarkan sebuah interpretasi kekuatan seorang perempuan di hidup. Lalu dari buku Women Holding Things ini, penjelasan tentang kekuatan seorang perempuan itu seperti apa sih Ibu? Monggo ya. Begini ibu-ibu, jadi sebelum mengulas isi bukunya, ya kita lihat dulu seperti yang ada di meja juga. Itu bukunya itu sepertinya menarik ya Bu, tapi kalau menurut saya juga lucu ya Bu ya, dari segi penampakan dan penampilan sampulnya. Tapi sebetulnya isinya itu syarat. Walaupun tebal seperti ini, ternyata di dalamnya itu berisi catatan-catatan dari Maira Karman itu yang berupa lukisan-lukisan. Kemudian di bawahnya atau di sampingnya itu ada semacam, istilahnya kalau sekarang itu caption ya, keterangan, deskripsi itu apa yang sedang dilakukan oleh seorang perempuan, seperti itu. Jadi intinya di dalam buku ini ada 3 intinya tentang perempuan secara terinci atau detail, kemudian juga ada laki-laki ya, tentang laki-laki, juga tentang benda-benda di sekitar kita. Akan tetapi yang diulas secara mendalam atau secara luas itu adalah tentang perempuan. Kenapa saya mengatakan istilah menyampaikan perempuan di sini bukan wanita? Mungkin ibu-ibu perlu tahu. Sebetulnya dalam kamus bahasa Indonesia sama ya, artinya wanita dan perempuan itu ya dari segi
penampakan feminisme, ya. Akan tetapi secara arti sesungguhnya atau arti yang kita kita dalami, kalau wanita itu berarti pada sisi atau memperhatikan pada sisi biologi seorang perempuan. Sedangkan perempuan itu dari anak sampai dewasa, sampai ibu-ibu yang berwujud rambutnya panjang, cantik, kemudian yang feminin, itu adalah wanita. Perempuan itu adalah wanita yang bersosialisasi, yang berada tinggal di masyarakat, itu punya nilai. Nilainya itu nilai apa ya? Nilai sosialnya, baik itu kemudian kemampuannya, kelebihannya, itu yang namanya perempuan. Seperti itu. Kemudian tadi setelah kita menonton video sekilas tadi Bu, sebetulnya video yang cuma berapa detik itu ya Bu, itu sudah mencakup isi buku ini. Nah, di situ tadi disampaikan Mbak Riris ya, what do women hold? The home and the family, seperti itu ya. Apa yang bisa atau mampu dilakukan seorang perempuan? Home, ya rumah dan seisinya itu mampu digenggam, dipegang, dikuasai. Hold itu sebetulnya di sini holding itu, hold itu dalam arti kiasan. Arti sesungguhnya kan memegang, memegang apa perempuan itu? The home kan segala isinya, rumah. Kemudian family itu yo bukan hanya sekedar memegang bapak sebagai suami, tapi juga putra-putri kita ya mengatur rumah tangga seperti itu. Kemudian and the children and the food, dan juga seorang perempuan itu mampu mengasuh anak-anak di rumah. Kemudian and the food, mampu menyajikan makanan yang ada di rumah. Ini semuanya ini terjadi sehari-hari pada kita semua ya kan ibu-ibu. Kemudian the prinsip, ibu-ibu juga berteman, bersosialisasi Mbak Iris, ya kan? Ini ibu yang ada sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan PTPB di Malang Selatan ini, the world, ibu-ibu juga bersosialisasi dalam pekerjaan, baik itu pekerjaan yang ada di rumah, di kantor dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang lebih luas, the work of the world, itu sebagai seorang perempuan, misalnya Ibu Sri Mulyani, ya kan, tidak hanya berkecimpung di Indonesia, tapi beliau juga pernah menjadi pejabat bank di Bank Dunia seperti itu. Kemudian the work of the woman, jadi apa yang dilakukan perempuan itu apa ya? Tidak sekedar aku iso masak seperti itu, aku iso ngecuci putra putri, tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu. Kemudian mereka juga punya memori, ya di sini juga holding the memori. Jadi memori masa kecil, memori apa-apa yang ibu-ibu pernah alami ya di keluarga kita dan sebagainya. And the troubles dalam keseharian mungkin enggak trouble itu, bukannya sekedar mungkin, sangat mungkin kita itu menghadapi troubles. Kemudian and the sorrow, sedih itu, ya kan? Sedih, ibu-ibu kadang-kadang kan merasa sedih, nggak tahu entah dari mana sedih itu berasal. Apakah karena putra-putrinya itu mau apa nggak terima maaf ya Allah, sekedar itu yang berarti kita sudah perasaan. Kemudian and the triumph itu apa ya? Kemenangan. Misalnya nih, anak saya sudah tadi itu berhasil dalam tesnya, tes apa saja, dalam ujiannya, alhamdulillah. Kita bersyukur, itu perempuan nih. Kemudian and the love itu ya, love itu cinta secara utuh.
kita itu baik di keluarga, baik dengan sesama kita. Dan kemudian juga tadi disebutkan, tadi itu disebutkan di video itu, sebetulnya laki-laki itu juga bisa melakukan itu loh. Tapi laki-laki bisa melakukan seperti perempuan, tapi tidak sedetail itu. Maksudnya, di sini juga merupakan prolognya dalam buku ini juga seperti itu, seperti yang disampaikan tadi. Seperti itu tadi kira-kira isinya. Terima kasih Bu. Tadi itu menjelaskan mengenai kekuatan dan keberdayaan perempuan. Nah, sekarang ini itu kan masih banyak terdengar isu gender ya, perbedaan gender yang masih seperti apa. Apakah di buku Open Holden Instagram Merah Kaman itu juga menjelaskan Bu tentang isu gender tersebut? Oh ya, ini kalau keterkaitannya tentang gender, ibu mungkin masih awam ya tentang gender itu apa. Gender itu bukan pada melihat atau memandang hanya dari segi fisik, penampakan perempuan dan laki-laki saja, tetapi bagaimana fitrahnya perempuan itu dapat berdaya menyamai apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi bukan kalau bapak-bapak itu kuat sebagai kepala keluarga harus bekerja, misalnya naik turun tangga atau naik membetulkan atap, ibu-ibu harus bisa, bukan seperti itu sebetulnya. Juga ada namanya istilah keadilan gender, itu ada. Itu maksudnya yang saat ini atau akhir-akhir ini itu disebutkan, baik itu dalam program-program pemerintah, kita itu mengenal GEPSI ya, Gender Disability and Social Inclusion. Jadi itu yang diberikan program oleh pemerintah supaya mendapatkan keadilan dalam layanan publik, itu sebetulnya seperti itu. Jadi ada persamaan pelayanan, persamaan, jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau di lingkungan pemerintahan, baik itu layanan publik maupun pada program-program pemerintah yang lain. Seperti itu Mbak Iris. Kemudian kalau di dalam buku ini jelas disebutkan di sini, tadi awal saya sudah menyampaikan bahwa dalam buku ini ada 3 poin penting. Isinya itu yang pertama tentang wanita, kemudian perempuan, kemudian yang kedua adalah laki-laki. Di situ disebutkan ada yang hal-hal laki-laki itu bisa melakukan seperti perempuan, ada hal-hal yang perempuan itu bisa melakukan seperti laki-laki. Akan tetapi pada fitrahnya kembali lagi, itu tidak bisa disamaratakan secara biologis, akan tetapi bisa mendapatkan persamaan secara kemampuan, seperti itu. Itu ada di sini. Seperti itu Mbak Iris. Baik Ibu, tadi kan ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari yang telah Ibu jelaskan. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya tentang jika kamu bisa naik genteng, saya juga bisa. Karena itu bukan merupakan suatu tolak ukur ya Ibu ya. Nah, di sini itu saya mengambil kesimpulan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama bisa untuk membuat sebuah karya, ya, betul ya Ibu, untuk sama-sama bisa untuk bahkan untuk bisa memajukan sebuah bangsa, ya, seperti contohnya tadi Ibu sebutkan Ibu Sri Mulyani, ya, Ibu Retno Marsudi, ya, itu ya. Nah, kalau dari buku ini Ibu, kita merujuk pada kesimpulan, ya, kalau kesimpulan dari buku ini itu Ibu, kesimpulannya ya Bu, intinya itu bahwa
sekali lagi sebagai perempuan kita itu wajib bersyukur karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan karunia kepada kita, terlahir sebagai perempuan, terlahir sebagai makhluk yang multitasking. Dari hal-hal kecil apapun itu sampai hal-hal besar, kita itu mampu berkarya seperti itu. Sekali lagi saya garis bawahi. Dan selain itu mempunyai hak yang setara dengan laki-laki saat ini dengan adanya istilah gender tadi itu yang saya sebutkan. Dan gender itu bukan hanya sebuah melihat atau memandang perempuan dan laki-laki itu dari segi biologisnya aja seperti itu. Yang penting karyanya untuk memajukan suatu bangsa. Dan dalam hal pelayanan publik pun hal itu juga seperti halnya yang ada di Samsat, seperti halnya yang ada di sini ya Ibu, itu memberikan pelayanan publik sama seperti di sini ada PDPP yang perempuan, ya kan? Itu kan salah satu termasuk dari istilah gender itu tadi, mampu bekerja sebagai pejabat publik seperti itu. Terima kasih Mbak. Ibu, pembahasan kita hari ini itu saya nangkepnya banyak sekali ilmunya, banyak sekali hikmahnya yang kita bisa dapat dari sebuah buku yang sudah Ibu jelaskan. Ibu-ibu, segala penjelasan yang tadi sudah diberikan oleh narasumber kita, semoga dapat membuat kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih bersyukur dan kembali memahami bahwa memang kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan ini bukan berlabel lemah. Kita bisa berdaya, dan satu hal yang harus diingat bahwa setiap manusia yang diciptakan di dunia ini semata-mata ditugaskan untuk selalu mengagungkan kebesaran Tuhan. Ibu, terima kasih atas sharing ilmunya hari ini. Terima kasih atas wawasannya. Semoga semangat membacanya bisa tertular kepada kita semua. Amin. Semangat Bu membaca, literasi ya Bu. Ibu-ibu, semoga acara ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada acara selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.